Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Rahadian Maulana Irfandi dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 125490004. Di sini ada PPT yang saya buat. Saya buatnya tidak terlalu bagus karena saya sendiri tidak pandai dalam membuat PPT. Pernah kepikiran ya sih gimana caranya sebuah pabrik raksasa bisa menghasilkan ribuan barang yang kualitasnya sama setiap harinya, atau sebuah pembangkit listrik yang bisa menghasilkan daya yang stabil tanpa henti. Nah, dibalik semua itu ada otak dan indera canggih yang bekerja, dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini mengenai pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Di sini ada materi presentasi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama ada tantangan revolusi industri, yang kedua ada pengenalan teknik instrumentasi, yang ketiga ada definisi dari instrumentasi, yang keempat fungsi dari instrumentasi itu, yang kelima ada pengukuran, dan yang terakhir yang keenam ada faktor penting dari pengukuran. Di sini ada inti revolusi industri 4.0. Yang pertama ada everything online atau dunia maya. Itu sudah jelas di zaman sekarang. Kita bisa mengaksesnya di mana-mana pun dan kapanpun kita berada. Banyaklah. Terus yang kedua ada digital economy, itu seperti e-commerce tuh banyak, seperti ada Shopee, Tokopedia, apa lagi ya, ada TikTok Shop juga ya kan. Terus juga ada transportasi yang online itu seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Terus di sini ada Internet of Things atau IoT, terus ada Artificial Intelligence atau AI. Itu sudah banyak sekali yang bisa pada menggunakannya. AI-nya juga banyak seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Meta AI, dan lain-lain lah ya. Terus ada big data, robotik, 3D printing, autonomous machine, machine learning, dan disruptive technology. Kita mau flashback dulu nih. Ada tantangan revolusi industri sampai sekarang. Itu ada revolusi industri ke-1 pada abad ke-18. Mesin uap ya. Mesin uap untuk menggerakkan industri. Terus yang kedua ada revolusi industri yang kedua pada abad ke-19, sudah pakai tenaga listrik untuk merubah industri. Revolusi industri ketiga pada abad 20 itu sudah pakai komputer. Terus juga di revolusi industri keempat pada abad 21, yaitu yang sekarang, sudah ada sistem cerdas seperti AI tadi yang memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, itu Internet of Things, data, people, dan service. Di sini ada pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses di industri, khususnya yang menggunakan teknologi automasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel.
proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian yang cukup besar. Di sini ada definisi instrumentasi. Instrumentasi adalah proses atau metode yang melibatkan menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur, mengontrol, atau memantau suatu proses, sistem, atau fenomena tertentu. Tujuannya dari instrumentasi adalah untuk mendapatkan data akurat, mengatur variabel tertentu, atau mengamati perubahan dalam sistem secara tepat. Di sini ada fungsi dari instrumentasi, itu sebagai alat parameter proses, pengukuran, sebagai alat analisis hasil pengukuran, sebagai alat kendali proses, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses, sebagai tool untuk melakukan analisis data tren, dan lain-lain sebagainya. Ini ada pengukuran, itu ada alat ukur, sensor, transducer, pemancar, indikator, layar, perekam, pencatat data, dan sistem akuisisi data. Ada contoh pengukuran, itu ada pengukuran temperatur, pengukuran flow, pengukuran tekanan, pressure, pengukuran level, pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, pengukuran besaran listrik atau tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan, isolasi, dan lain-lain. Itu ada pengukuran konduktivitas, serta ada pengukuran kandungan gas. Di sini ada faktor penting dari pengukuran. Pertama, angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Ketika alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Satuan atau unit. Ini adalah faktor penting dari pengukuran ya. Kalau ada yang terlewat. Alat ukur. Ada termometer, pressure gauge, flowmeter, levelmeter, amperemeter, voltmeter, wattmeter, pH-meter, measure. Yang terakhir ada measure. Di sini ada satuan pengukuran, itu di sini ada suhu ya, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Terus di sini ada PSI, bar, ACM, kg per meter. Di sini ada ampere, ME, KE. Terus yang ke sini ada volt, di sini ada watt, di sini ada pH 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ada K ohm, M ohm, terus ada liter per detik, ada meter, centimeter, dan inch. Terus satuan pengukuran, ini satuan atau satuan ukur digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Beberapa satuan yang digunakan itu ada British Unit, CGS. Yang ketiga ada satuan internasional yang biasa Indonesia pakai, itu satuan internasional SI. Terus ada ANSI, American National Standard Institute, dan lain-lain. Di sini
ada standar pengukuran. Pertama ada standar kerja, itu untuk menetapkan, merealisasikan atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Terus ada standar nasional, itu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Internasional itu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Keempat ada standar ketelusuran, itu bahwa pengukuran memperhitungkan semua ketidakpastian dan merupakan representasi akurat dari objek yang diukur. Di sini ada kode dan standar instrumentasi. Itu ada ANSI, American National Standard Institute, ASME, American Society of Mechanical Engineers, ISA, Instrument Society of America, JIS, Japanese International Standard, IEC, International Electronical Commission, ISTM, American Standard for Testing Material, NEMA, National Electrical Manufacturer Association, NEC, NEC, National Electronical Code, IPCEA, to Insulate Power Cable Engineers Association. Terus ada NFPA, National Fire Protection Association. Terus ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Terus ada API, American Petroleum Institute. Terus ada IP, Increase Protection. CENELEC, itu Committee for Electronical Standardization of Europe. Terus yang terakhir ada IAGA atau American Gas Association. Sini ada istilah dalam pengukuran, itu biasa disebut ya, ada accuracy atau keakuratan, terus ada sensitivity, sensitivitas, precision itu presisi, ada range, jarak, subdivision, error atau kesalahan atau galat lah. Terus ada hysteresis, stability, linearity, repeatability, dan lain-lain. Di sini ada akurasi ya. Kita akan membahas akurasi ya. Itu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error atau percent of error. Terus merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam percent error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Saya sendiri kadang suka kurang teliti. Jadi kita akan membahas presisi. Presisi itu bisa disebut dengan ketajaman. Terus presisi itu atau ketajaman, kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang, dengan pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Ini kenapa typo ya? Tidak apa-apa ya, maaf. Nah, sudah di ujung ternyata. Oke teman-teman, jadi itu pengenalan singkat tentang dunia teknik instrumentasi sebagai rangkumannya. Itu tadi kita sudah membahas yang pertama, ada instrumentasi adalah jembatan antara dunia fisik dan digital di era industri sekarang, yaitu industri 4.0. Terus yang kedua, adanya fungsi utama
bermakna dalam mengukur, mengontrol, dan memantau proses industri agar aman dan efisien. Terus kita juga sudah membahas dalam mengukur, kita harus memperhatikan faktor nilai, metode, alat, dan satuannya ya. Terus yang terakhir, dan ingat, akurasi soal ketepatan. Sementara presisi itu soal apa ya? Soal konsistensi. Nah, semoga video ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas lah ya. Masih banyak kesalahan dalam video yang saya buat. Terima kasih untuk sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang baru ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Rahadian Maulana Irfandi. Sampai jumpa di video selanjutnya.